Ya, baik lagi hening atau apapun di agama kayak di kungfu kan mencari keseimbangan yin yang kan sebenarnya positif negatif harus itu manusia memang ke situ. Halo semuanya, kembali lagi di Kungfu Undercover, hal tabu di Kungfu kita bahas. Bersama saya Viana dan Sifu Martin Kutuma di sini. Jadi tanpa panjang lebar, kita akan membahas topik tentang meditasi hari ini. Oke Sifu, jadi di video sebelumnya Sifu Martin sempat ada janji ini akan membahas meditasi lebih lanjut. Nah Sifu, setelah saya riset pribadi di internet gitu ya, ternyata saya lihat meditasi itu ada banyak jenisnya ya. Karena saya sendiri itu kan agama Buddha. Jadi kalau di agama Buddha, meditasi itu adalah salah satu hal yang wajib kita lakukan. Tujuannya sih untuk membersihkan pikiran. Jadi kita tidak memiliki niat jahat terhadap orang lain. Tapi setelah saya riset di internet, ternyata ada juga jenis-jenis meditasi seperti yang meditasi untuk kesehatan, Sifu. Jadi nggak ada agamanya. Jadi meditasi untuk yang katanya kalau misalkan kita punya penyakit, kita ikut meditasi, kita ikut retret, dan akhirnya penyakit itu bisa sembuh gitu. Dan ada juga meditasi kungfu, Sifu, yang saya lihat. Mungkin meditasi kungfu ini lebih bukan sekedar ingin mencari kesehatan, tapi ujung-ujungnya cari sakti, Sifu. Saya agak bingung juga sih kalau yang itu, mungkin Sifu bisa menjelaskan. Jadi gini, awalnya meditasi itu sebenarnya kan dari agama ya, banyak kan. Kalau dulu-dulu ya asal muasalnya dari agama Hindu, agama Buddha, mereka meditasi kan. Termasuk aliran kepercayaan juga meditasi. Mungkin agama lain juga banyak yang meditasi sama. Saya pikir kurang lebih sama. Berikutnya yang kalau kita lihat zaman dulu itu kan bukan cuman agama, tapi di kungfu pun ada. Ya, kalau di kungfu kan kita udah tahu tuh, orang belajar biasanya bilangnya gini, belajar Wei Kung ya, bener ya. Setelah itu baru ke spiritual. Nah, spiritual itu kan hubungannya meditasi kan ya. Nah, kalau saya atau kita kungfu sebutnya itu kultivasi. Ya. Nah, itu berbeda. Ya, antara yang tadi agama, kultivasi. Nah, saya sebut kultivasi supaya nggak rancu ya. Bedain dulu. Nah, satu lagi kita cari hening kan sebenarnya meditasi itu kan ya. Itu dulu tuh. Ya kan? Kita cari hening kan sebenarnya. Mungkin sama ya. Semua meditasi pasti jawabnya sama. Mencari hening. Itu aja dulu. Kalau di kungfu itu kita cari hening sama. Ya, pertama itu mungkin sama. Semua yang dilakukan. Hening, tapi ada tapinya. Kalau di kungfu itu banyak pakemnya. Tujuannya hening buat apa? Kan gitu kan. Hening itu di kungfu itu pasti diikuti dengan pola napas. Banyak teknik lain lagi selain napas ya. Ya, kalau di agama biasanya tuh napas tuh ya udah napas biasa. Ya, napas normal kita manusia, betul ya? Betul. Nah, itu bedanya. Jadi beda sekali. Jadi satu itu sama-sama hening, cuman di kultivasi itu kita ada pola lain yang harus kamu pakem, yang harus kamu ikutin. Apakah seperti Qigong, Sifu? Berarti ada pernapasan? Ya, memang harus dinapas. Itu kan kungfu. Kungfu tidak lari dari Qigong kan, main olah napas kan, namanya kungfu ya. Jadi gini, kayak kita belajar kungfu banyak. Gini, kita harus belajar groundingnya, body mekaniknya kan, teknik itu harus. Nah, sama kayak di kultivasi. Pola itu dibawa dari kungfu kan, itu dibawa juga. Kan kamu belajar sebelum ke kultivasi atau ke spiritual kan meditasi ya. Di kungfu, kamu kan sudah belajar namanya grounding, ya kan? Kuda ya. Belajar body mekanik, ya, belajar napas kan lewat Qigong kan, teknik napasnya kayak gimana. Itu semua di bawah satu paket ditambah yang namanya hening. Ditambah meditasi gitu. Ya, itu dia. Karena kan kita latihan Wing Chun bertahun-tahun kan, pola napasnya sama kan, karena sudah latihan kan. Ya nggak mungkin tiba-tiba teknik kita itu semua dibuang dan hanya balik ke spiritual yang agama. Karena konsep di agama, bukan saya mau jelekin, saya sudah pelajari juga, tidak memperhatikan yang namanya pola napas, yang lain-lain. Ya, atau bentuk-bentuk yang lain lah. Saya nggak sebutkan itu karena beda ya. Ya, jadi setiap kungfu mungkin ada beda sedikit juga, tapi dengan agama itu beda sekali. Karena tadi saya bilang, kamu napas normal biasa kan. Biasanya seperti itu. Iya. Ya. Hanya untuk
supaya kita lebih rileks jadi Ya, pikirannya betul, lebih betul, betul. Nah, itu bedanya. Tapi kok di kultivasi itu berbeda. Ya, bukan, maka sulit ya kalau kita bukan orang kungfu, ya, belajar kultivasi itu sulit sekali. Kenapa? Karena kamu bawa teknik kungfu itu ke dalam semedi atau meditasi. Orang semedi itu ya mungkin di Indonesia bilang semedi ya. Ya meditasi semedi itu sama. Ya itu bedanya. Gimana caranya itu kungfu tapi meditasi, Sifu? Setiap aliran kungfu pun mungkin ada beda ya. Nggak semua sama. Apa yang saya pelajari mungkin beda sama yang lain. Mungkin juga banyak saya lihat sih sekarang ini kungfu itu tidak ada lagi yang namanya kultivasi sih. Karena mungkin gini loh, orang ya nggak usah jauh dah. Saya cerita Wing Chun aja. Banyak orang belajar Wing Chun pun nggak sampai akhir kan sebenarnya. Banyak kan cuman maunya shortcut aja, malah nggak punya guru udah bisa. Banyak kan begitu, maunya instan sebenarnya kan ya. Banyak kan nggak belajar benar-benar sama gurunya sampai bertahun-tahun sampai levelnya tuh selesai gitu loh. Baru masuk kultivasi. Itu jarang terjadi karena butuh waktu, tenaga, biaya, pasti itu. Ya kan, orang sekarang kan nggak mau ngapain cuman begitu doang, emang nggak makan. Tapi memang apa fungsinya kultivasi di kungfu itu, Sifu? Nah, bedanya gini, kalau tadi di agama kan mau cari apa ya supaya jalan hidupnya baik gitu kan ya, Cari sebenarnya ketenangan batin. supaya Agama. kita dalam hidup itu ya menekan hal yang buruk kan, Betul. supaya membuat baik kan, sebenarnya itu kan, ya itu agama lah kita lihat. Tapi kalau di kungfu itu orang kultivasi itu tuh sebenarnya himpun energi ya, terutama kalau di kungfu biasanya kan kalau kita kenal ada yin dan yang energi ya, energi positif negatif ya, atau orang bilang qi kayak yang positif negatif. Nah, banyakkan kultivasi itu dia ngumpulin energi positifnya itu. Banyakkan Qigong ya, yang biasa orang latih itu banyakkan tuh menyeimbangkan antara yin sama yang. Itu umum deh, coba cek pasti sama. Iya. Betul ya? Nah, tapi kalau kultivasi itu beda polanya, itu menghimpun energi, itu bedanya. Jadi makanya kenapa dulu-dulu lihat ya, kalau Shaolin yang dulu ya, bukan yang sekarang sih ya, zaman dulu kalau mungkin kita lihat udah mungkin 90 umurnya di atas 90, tapi dia punya mulai dari fisik powernya nggak turun malah naik. Ya beda. Dulu kita mungkin ada film dokumenternya boleh lihat waktu setelah revolusi budaya Shaolin kan habis, dibangun kembali kan ya. Ketua pertama tuh saya lupa namanya Iteng atau apa, dia pakai jari tuh bisa berdiri di tembok pakai 2 jari. Yang zaman dulu ya, mungkin sekarang udah punah. Maka kalau pernah cerita dengar Tatmo kan, nah berapa hebatnya Tatmo tuh kalau dari kisah-kisah atau cerita itu sejarah itu beda jauh dengan yang sekarang. Berarti benar dong Sifu, meditasi kungfu itu untuk nyari sakti. Ya bukan sakti sih, sebaik-baik lagi. Orang kalau dibilang sakti, ya susah ya. Sakti itu kan gift ya, itu lain lagi. Banyak juga yang rahib atau biksu atau apa yang sakti kok. Ya, tapi kan balik lagi tujuannya apa? Kamu belajar meditasi apa dulu tujuannya kan sebenarnya itu kan. Ya karena gini, waktu kita itu misal meditasi, masuk ke dunia meditasi dengan duduk, itu banyak sekali yang akan kita temuin sih di luar yang mungkin agak aneh yang kita nggak pernah tahu ya kan selama ini. Kalau kita duduk mungkin sensitivitas kita tinggi gitu ya, kita bisa dengar tuh orang misalnya tetangga kita ngobrol atau ngapain aja kita bisa dengar. Salah satunya mungkin itu. Saya yakin deh semua meditasi pasti ngalamin seperti itu, atau dengar ada yang jalan segala macam ya, sensitivitas naik itu udah pasti ya, dan banyak hal lain ya. Tapi gini, tujuannya apa dulu gitu loh. Kalau memang tujuannya kita himpun energi ya, kalau saya itu aja. Saya nggak peduli kata orang bisa jadi sakti kek, mau bisa jadi sakti kan banyak ya. Mungkin dari jago meramal kek, jago lihat ini loh, ini kamu wah kapan meninggal lah, kapan punya rezeki ya, itu nggak, itu balik lagi. Saya nggak ke sana. Ya, kungfu nggak ke sana. Kungfu itu tujuannya cuman himpun energi itu aja. Oke, Sifu, berarti memang balik lagi tergantung tujuan kita masing-masing ketika meditasi itu Buat untuk apa? nyari apa ya, Betul. tujuannya apa, mau nyari apa. Mungkin memang ada sebagian orang yang tujuannya meditasi itu untuk supernatural ya. Ya. Nah, tapi Sifu ada lagi yang saya lihat di internet itu meditasi untuk orang-orang yang tujuannya mencari kesehatan.
Sifu. Jadi ada meditasi itu kalau misalkan kita punya penyakit seperti kanker atau penyakit-penyakit lain yang susah untuk disembuhkan, dan ketika meditasi penyakitnya itu jadi sembuh. Nah, apakah ini termasuk meditasi Qigong atau meditasi kungfu, Sifu? Ini saya mau luruskan sedikit ya. Bukan meditasinya yang bikin sembuh sebenarnya sih. Jadi gini, kalau kita punya satu penyakit berat ya, misalnya ya kanker dah kita bilang ya. Iya. Saran saya pertama itu ke dokter dulu. Ya, mungkin kemo. Intinya medis dulu. Nah, yang meditasi itu cuma bisa support aja. Karena kenapa? Waktu kamu gini, kita belum sakit aja nih. Kita kalau di adjust sama dokter, kamu udah kanker, kamu udah stres, nggak bisa tidur 3 hari kali di rumah. Iya, betul. Bener nggak? Di pikiran kamu udah stres, kacau. Nah, apalagi kamu sudah kena kanker atau penyakit berat lah di luar kanker. Kamu tuh nggak pernah tenang, tidur susah, makan susah, apa susah. Nah, supaya backup kamu ke dokter kan penyakitnya, supaya pikiran kamu bisa, itu kan bukan dari obat kan sebenarnya. Ya dokter paling bisa kasih kamu obat penenang, obat tidur, tapi kan nggak bukan solusi kan. Nah, cara solusinya ya kamu ikut meditasi. Mau agama kek? Ya banyak kan sih kan meditasi kesehatan gua nggak pasti nggak jauh dari yang meditasi agama yang kita sebut tadi, Buddha kayak Hindu, pasti sama. Ya karena nggak suruh kamu kayak di kungfu pola napas kan sebenarnya. Nah, kenapa? Karena waktu kamu meditasi kan kamu kan hening kan, rileks kan, tenang. Betul. Jangankan kamu sakit, kamu punya hutang pun waktu meditasi lupa itu tuh sama hutang kamu itu loh, ngerti kan maksudnya ya? Jadi kamu berapa saat latihan itu mungkin ya kita anggapnya misalnya setengah jam aja deh, kamu akan lupa nama itu dan bikin kamu tenang, meredakan stres. Iya, cara kamu meditasi kok bener fokus pikiran dan bisa hening kan, nggak ingat itu, dan lama-lama dia mendekan itu, jadi bikin kamu tenang. Itu sebenarnya sih. Nah, kalau saya boleh tambahin sih, Bu, jadi meditasi itu sudah merupakan salah satu metode untuk terapi di psikologi sih, Bu. Jadi misalkan kita punya mungkin ada sakit cemas atau depresi, itu salah satu metode pengobatannya adalah dengan meditasi. Ya, betul. Minimal ada otaknya istirahat lah. Daripada kamu tiap hari pikiran cuman wah gua mau mati terus gini-gini segala macam. Ya kamu punya waktu meditasi tuh hilang itu pada waktu itu ya. Setelahnya ya mungkin masih sama penyakitnya nggak hilang, tapi minimal gini. Kalau kamu stres, tingkat keberhasilan kesembuhan lebih tinggi nggak? Bener nggak? Kamu nggak stres kan? Dan kamu berobat medis, ya itu mungkin keberhasilannya lebih tinggi lagi daripada kamu nggak belajar ke situ kan sebenarnya. Jadi bukan serta-merta bahwa kamu belajar meditasi itu sembuh. Enggak kan? Ngerti nggak? Boleh cek. Yang belajar meditasi pasti berobat juga. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin dia stadium 4 ya meditasi aja sembuh. Enggak. Itu enggak. Ya iklannya sih ada sih, Bu, testimoninya. Enggak akan. Inilah. Kita harus punya tolak ukur kan. Walaupun kita belajar meditasi, belajar kungfu pakai logika. Ya kan? Berapa persen? Kalau miracle itu ada, saya nggak bilang enggak loh. Miracle itu bisa aja, namanya gift ada aja. Tapi dari 1000 berapa? Kalau cuma 1, ya bias itu. Atau 5 orang doang yang nggak bisa jadi patokan bahwa meditasi itu dengan 5 orang dari 1000 itu berarti sembuh. Ya enggak, itu nggak berhasil, gagal itu sebenarnya. Ya itu dia. Jadi bukan tujuannya meditasi itu, balik lagi itu mensupport kamu aja. Ya, kamu harus ke medis, itu saran terbaik. Ya, tapi masuk akal sih, Sifu. Seperti yang tadi kita udah diskusikan, meditasi itu kan membantu menenangkan pikiran kita ya. Jadi penyakit apapun yang kita derita, kanker ataupun mungkin bukan kanker yang lebih ringan-ringan lah, seperti itu kan kadang kambuhnya itu kalau misalnya lagi stres. Betul. Dan dengan meditasi kita belajar menenangkan pikiran, stres kita turun, dan mungkin kita lebih semangat untuk melawan kanker atau penyakit-penyakit yang kita derita itu ya sih. Bisa. Nah, berarti kalau misalkan meditasi Qigong, berarti Qi-nya itu sebenarnya bukan untuk kesehatan badan gitu ya, Sifu? Bukan meditasi Qigong sih, meditasi ya saya sebut kultivasi lah. Kalau itu jadi rancu ya. Jadi kalau orang bilang meditasi Qigong ya semua berarti bisa sakti yang enggak, atau bisa kumpul yang enggak. Berarti nggak ada tengah-tengah ya? Ya. Berarti ada meditasi biasa sama meditasi kungfu atau kultivasi itu. Ya, karena sebenarnya gini,
meditasi atau kultivasi kungfu itu tuh meditasi agama ditambah lagi di plus-plus, misalnya pola napasnya harus gini, caranya gini, apa segala macam, banyak teknik yang harus ditambahin. Nah itulah sama semua cari hening, ya kan? Tapi lebih ditambahin kayak gini loh. Kamu kalau sekolah, belajar di sekolah itu cuman misalnya belajar satu mata pelajaran, ini tambahin semua pelajaran lain, itu jadi banyak. Ya lebih sulit aja. Karena gini, kamu belajar hening pun di agama, ya Itu sulit. itu aja susah kok. Sulit sekali. Kamu cuma disuruh hening, ya napas biasa kayak kita napas biasa sehari, itu aja susah. Kadang-kadang banyak kan tidur lah, bener nggak? Banyak yang tidur kan ya. Nah, atau wah otaknya loncat sono, loncat sini, nggak tahu ngapain aja duduk. Ya kan? Itu kan kenyataan ya sebenarnya ya. Makanya kenapa kultivasi itu yang saya bilang kultivasi itu hanya buat orang kungfu, karena sebelumnya saya sudah belajar napas. Belajar body mekanik, body structure, semua saya bawa untuk ditambah dengan hening. Itu kan sulit sekali kan sebenarnya. Apalagi kalau kamu belajar kungfunya cuman ya ada kadarnya, cuman tahu gerak doang, nggak mungkin. Kalau kamu tahu gerak doang, kamu nggak akan nyampe sampai situ. Berarti tahu dari mana sih Fu kalau kultivasi yang kita pelajari itu berhasil? Beda nyata ya, kalau ditanya kan apa sih beda duduk meditasi yang agama, kesehatan sama kita, bedanya gini. Dari pengalaman saya ya, kalau saya duduk meditasi, ya meditasi kungfu ya, kultivasi lah ya, saya kultivasi, ya kan. Kalau saya duduk di dalam suhu ruang, itu keringatnya banyak, salah satunya. Gimana maksudnya sih Fu keringatnya? Keringatnya kalau saya itu, kalau di tangan misalnya, itu sampai jagung-jagung tuh keringatnya. Itu ya. Nah, kedua, kalau saya latihan, kalau misalnya saya sering latihan itu, misalnya saya di Amerika musim dingin, saya itu biarpun ada salju, saya duduk aja. Memang nggak ada keringatnya karena dingin, tapi saya nggak pakai baju, saya duduk aja, latihan seperti biasa, nggak dingin. Itu gimana sih Fu penjelasan logisnya? Kenapa bisa sampai? Ya sama, kan gini, kayak kamu belajar itu terjadi ada keringat besar itu atau badan kita jadi panas itu sama kayak kamu belajar Qigong. Kamu belajar Qigong kan, belajar Tai Chi kan keringetan itu, walaupun gerakannya pelan-pelan Tai Chi ya. Ya tapi kan kamu keringatan. Bener ya, kalau yang bener ya Tai Chi yang bener, jangan bukan Tai Chi yang ini ya. Tai Chi yang pakai napas, pola napas dan gerak. Ya, itu Tai Chi ya. Atau Qigong ya yang kita pelajari, kamu keringatan pasti kan. Betul nggak ya? Nah, karena itu sudah keringatan, ya pasti itu kan saya bawa kan dengan hening kan, ya keringat itu nggak mungkin hilang, ngerti ya? Berarti meskipun hanya duduk nggak ngapa-ngapain, meditasi, ya olah napas, terus hening, napas saya banyak. Tapi keringetan. Ya bukan napas doang sih, jadi jangan, saya nggak ngajarin ya, karena setiap metode kungfu kan punya teknik sendiri. Yang saya pelajari beda, dan saya nggak mungkin angkat ini karena biasanya tuh hanya murid dalam biasanya yang dikasih kalau kultivasi itu. Saya jadi mulai lebih ngerti sih Fu, maksudnya kungfu di dalam meditasi itu gimana. Jadi hanya dengan duduk meditasi, badan kita ada gerak kungfunya ya, makanya jadi keringetan. Bukan, ya salah satunya juga gini, yang tadi saya cerita salah satu keringatan, ya kan, itu kan keringatan ya. Atau saya di tempat di Amerika tuh saya biasa latihan kan ya. Di Amerika kalau musim dingin juga saya latihan duduk di luar, nggak pakai baju, tetap nggak pakai baju dan nggak dingin. Nah, bukan itu aja. Salah satu yang membedakan tuh gini, sebenarnya ini sama awalnya, sama kayak meditasi Buddha atau kamu lihat orang yoga yang Hindu juga ya. Duduknya itu juga beda. Duduknya sempurna biasanya. Ya, duduknya itu harus lotus sempurna. Ya. Mungkin kalau yang kesehatan nggak perlu ya, atau yang lain, ya. Mungkin sekarang agama pun nggak, kenapa? Karena menurut saya gini, orang kalau cuma ngajak orang buat relax, buat hening, ya udahlah. Cuman main di pikiran dong, toh kan? Ya udah duduk aja, artinya biar kamu relax, tenang aja. Tapi kalau kamu lihat biksu, ya, yang benar ya, coba lihat di biksu-biksu mungkin Myanmar atau lihat patung Buddha yang dulunya lotus sempurna kok. Ya, itu ada alasannya, tapi saya nggak bisa jelasin kenapa alasan itu ya. Tapi ada alasannya, harus lotus sempurna. Ya, baik itu meditasi agama, ya, yang bukan agama pun seharusnya sih kalau mau sempurna tuh seperti itu.
Ya. Tapi kalau di kultivasi harus. Nggak Kultivasi bisa, wajib ya. wajib lotus sempurna. Nggak bisa kamu itu cuman lotus yang apalah, cuman bersila biasa, nggak bisa. Ya, kembali lagi ke tujuan kita untuk meditasi. Ya, Gitu balik Kalau lagi misalkan tujuannya. Tujuannya mau rileks, tapi lotus sempurna kesemutan sih, nggak jadi rileks Ya, ya. iya balik lagi. Iya. Memang tujuannya apa dulu? Kalau untuk Gini. motivasi ya wajib. Kalau mau Sempurna. mencapai sesuatu kan nggak ada yang gampang ya. Iya. Ya, perlu pengorbanan, tadi saya bilang perlu tenaga, biaya, macam-macam. Termasuk gini, kalau kamu mau misal kultivasi kan memang harus lotus sempurna. Kamu nggak bisa pun harus kamu pelajari. Kamu harus lakukan itu sampai bisa. Mau nggak mau itu pengorbanan kamu yang harus kamu lakukan di awal ya, sebelum kamu masuk ke kultivasi. Ya itu resiko. Biasanya orang bilang gini, lah kok saya gemuk? Maaf nih, bukan body ini ya. Kalau badan kita besar kan sulit untuk itu masuk akal ya. Ya, harus kurusin badan. Ya mau nggak ada cara lain. Kamu harus untuk belajar kurusin badan supaya kaki kamu bisa. Oke, nah Sifu, jadi tadi kita udah menjelaskan ya tipe-tipe meditasi dan juga manfaatnya. Nah mungkin manfaatnya beda-beda ya, tergantung dari tujuan kita meditasi itu awalnya apa. Ya betul. Nah tapi Sifu, semua hal itu yang punya manfaat tuh biasanya punya efek samping. Dan setelah saya riset, ada satu orang peneliti dari Amerika, Sifu, ibu dokter ini adalah seorang neuropsychologist. Dan ibu dokter ini tuh bukan orang biasa gitu, Sifu. Dia dulu waktu kecil tuh pernah praktisi mengalami juga ya, praktisi. Ya, karena waktu kecil dia pernah mengalami trauma. Nah, jadi ketika dia remaja hingga dia dewasa, dia tuh meditasi, Sifu, untuk meringankan traumanya ini. Dan dia juga udah buka kelas. Nah, dia melihat kecenderungan murid-muridnya ini ada beberapa tuh yang kena efek samping dari meditasi yang berlebihan, Sifu. Akhirnya beliau mengadakan penelitian. Beliau menyimpulkan bahwa meditasi ini memiliki efek samping yang universal. Jadi tidak peduli kita tuh rasnya apa, kita tinggal di mana, tapi kalau kebanyakan meditasi ada efek samping. Jadi contohnya itu efek samping yang dari ringan hingga yang berat. Kalau yang ringan itu kita kehilangan emosi. Jadi tadinya kita suka sama seorang, kita tiba-tiba bisa nggak suka lagi sama orang itu. Hingga efek samping yang berat, yang seperti orang halusinasi, seperti orang skizofrenia, orang-orang yang halu gitu loh, Sifu. Nah, ini menurut tanggapan Sifu bagaimana, Sifu? Ya, berdasarkan pengalaman saya sih ya, kalau menurut saya sih gini, apa yang dia kasih tahu memang kenyataannya begitu. Ya, waktu kita tadi di awal saya juga sudah bilang, sensasinya kan macam-macam kan ya. Iya, betul. Nah, sensasi itulah yang kadang-kadang membawa orang tuh, ya saya bilang sih halu ya jadinya ya. Sedikit gila malah yang bayangkan. Jadi gini loh, kamu mungkin dikasih lihat waktu kamu meditasi, apa aja lah, mau agama kayak apa, kamu merasa, ya ini, wah kamu jadi sakti nih, bisa ini segala. Kayak saya cerita di awal, saya bisa dengar orang berbicara karena sensitif, kamu pikir kamu jadi dewa, jadi sakti ya, bisa. Nah, itu halusinasi, lama-lama kamu pupuk terus, ya jadinya seperti itu. Ya kalau saya sih sebutnya sih agak menyimpang ya, meditasi menyimpang, karena nggak sesuai, baik lagi, tujuan awalnya apa, lalu kok tujuannya A, kok jadi B gitu loh. Iya. Nah itu yang menyimpang. Ya kalau saya bilang sesat, makanya balik lagi, itu harus ada guru. Kedua, tujuan kita apa? Kalau kita kultivasinya himpun energi, kalau yang kungfu karena kultivasi ya, kalau semedi misalnya cari hening, cari tenang, ya udah cari itu aja, jangan yang lain-lain, jangan nyimpang. Ya. Nah, terus kedua ada disebutkan meditasi berlebihan. Ya sama sih sebenarnya, itu juga nggak boleh. Kenapa atau nggak? Kalau saya konsepnya gini, apalagi di kungfu kan kenal namanya konsep yin yang tadi di awal saya bilang. Betul. Hidup itu kan mesti balance ya. Seimbang. Bukan cuman kamu tiap hari kerjanya meditasi aja. Ya itu juga seperti ajaran Buddha Siddhartha Gautama ya. Pernah lihat filmnya nggak? Pernah. Ya dia dulu awalnya pertapa kan, semedi meditasi, semedi sampai di bawah pohon bodhi itu nggak perlu makan, nggak perlu apa. Akhirnya dia mendapat pencerahan karena seimbang kan, hidup di tengah-tengah. Di tengah-tengah artinya balance kan. Iya. Nah itulah yang saya bilang. Tapi akhirnya nggak beliau bisa bangun dan makan. Ya, dan makan. Ya itulah hidup itu bukan cuman kalau kamu meditasi ya
nggak mau tahu yang lain, cuman tahu meditasi, nggak perlu tahu keluargamu, nggak perlu tahu kerjaan lagi, itu nggak, itu hal yang menyimpang kok saya bilang ya. Iya, betul. Ya itu betul. dia. Jadi setiap orang harus punya kesadaran juga. Jangan gini loh. Kesadaran kamu tuh dikontrol sama kesadaran yang lain. Nggak boleh itu. Jadi harus balance. Itu balik lagi. Ya, mungkin boleh saya tambahin, benar yang Sifu bilang. Dan dokter ini juga bilang kadang-kadang efek samping itu terjadi setelah meditasi yang berlebihan. Jadi kalau misalkan setelah pulang retret, Sifu kan sekarang meditasi ada banyak tuh retret yang 3 hari, 4 hari, 5 hari. Yang kita kerjanya tiap hari itu cuma meditasi aja. Nah, dokter ini, beliau ini menemukan lebih banyak pasien yang mendapatkan efek samping setelah meditasi yang berlebihan ini. Jadi dimanapun sepertinya kita harus tetap seimbang ya, Sifu. Harus seimbang. Walaupun meditasi agama ya, kita lihat ya biksu-biksu yang di dalam hutan pun, ya kalau yang saya tahu misalnya di Thailand, Theravada, atau dia keluar makan kan sebenarnya kan. Dia membeli ajaran kebaikan juga ke orang kan, nggak cuma melulu duduk di hutan meditasi ya kan, nggak. Ya itulah hidup. Oke, nah Sifu, kalau misalkan untuk pemula nih atau untuk orang awam, jadi kan untuk penonton-penonton kita yang mungkin belum pernah meditasi dan tertarik untuk meditasi, mereka harus mulainya dari mana, Sifu? Karena memang balik lagi kan ya, tergantung tujuannya. Jadi kalian mau meditasi itu tujuannya untuk apa dulu ya, mesti cari tahu dulu. Betul. Nah, tapi kalau misalkan orang-orang yang meditasi untuk mencari ketenangan atau kesehatan, kan kalau lihat di internet kan ada banyak Sifu gitu ya, kelas-kelas meditasi dari yang harganya murah sampai yang harganya mahal. Nah itu apakah ada bedanya Sifu untuk orang awam ya, untuk pemula? Kamu datang aja ke wihara-wihara, ya. Di sana diajarkan gratis kok, betul, ya. Wihara Theravada sih, dan bukan gratis sih sebenarnya, itu kayak biaya sukarela. Ya anggapnya kalau kamu nggak mampu kan nggak bayar kan sebenarnya, nggak perlu bayar sebenarnya, itu sukarela, just beda ya. Karena gini, saya lebih percaya dan yakin sama Theravada, mereka punya silsilah jelas dan semuanya jelas, kayak di kungfu ya, punya turunannya jelas, guru jelas, ilmunya jelas. Karena gini loh, ya karena di meditasi itu kan nggak ada sertifikasinya. Nggak kayak di kungfu lebih jelas. Kalau di Wing Chun kan ada tuh sertifikat instruktur, dia ikut training, betul. ada rekam jejak yang jelas kan. Nah, kalau menurut saya di meditasi gampang sih, lihat aja gurunya siapa, dia kasih lihat jejaknya dan berapa lama dia belajar. Itu loh. Jangan tiba-tiba nongol zaman kemarin kemana ya, atau dia jualan yang lain tiba-tiba jualan meditasi sekarang. Itu repot itu. Ya, saya bukan menolak orang punya kemampuan mencari uang dari meditasi, boleh, tapi harus kamu benar-benar orang expert di situ. Kamu sudah menjalani bertahun-tahun meditasi, udah punya expert pengalaman kayak dokter gitu ya, dan belajar sama guru yang benar, gurunya jelas segala macam. Ya kamu jualan mau mahal itu nggak masalah. Tapi kenyataannya gini, banyak kan tanpa latar belakang, ya kan? Ya kalau di kungfu nggak ada silsilahnya lah, nggak jelas. Terus tiba-tiba, ya kalau saya cerita Wing Chun gitu, Wing Chun-nya ngaku Ip Man tapi belajar internet, kan hebat itu. Nggak seperti itu. Ya pakai logika. Jangan karena meditasi kesannya magis gitu kan, spiritual. Wah, orang boleh bungkusnya dengan khayalan. Jangan mau di karang cerita yang sakti lah, itu jangan, nggak ada. Zaman sekarang nggak ada lagi. Semua bisa di-track zaman sekarang. Udah modern kok. Kalau pemula, carilah kalau saran saya ke wihara ya, kamu di Theravada ya, ke sanalah belajar, nggak bayar kok. Dan saya mau tambahin, tidak harus agama Buddha gitu, sebenarnya pasti agama lain pun semua diterima kalau mau belajar meditasi. Ya. Oke, jadi jelas ya, kalau misalkan untuk yang awam mau coba meditasi, tidak perlu sungkan bisa ke wihara kalau berminat. Nah, gimana kalau misalkan orang-orang yang bukan pemula di meditasi tapi ingin mengikuti retret? Karena kan tadi kan kita baru saja membahas ada efek samping, apalagi meditasi berlebihan setelah ikut retret gitu, Sifu. Nah, apakah Sifu punya tips supaya kita terhindar dari efek samping meditasi yang tidak kita inginkan gitu sih? Ya balik lagi, cari guru yang baik. Jangan kamu ikut retreat cuman karena iklan doang. Mau lihat backgroundnya apa dulu gitu loh, gurunya.
Guru yang baik menuntun kamu, nih kayak gini harus kayak gini, atau dia kasih share pengalamannya. Kalau kamu gini jangan ya, nah kamu gini, kamu balik ke tujuan. Oh kayak gini jangan, bangun gini. Ya kalau pengalaman saya ngajar juga seperti itu. Jadi nggak mungkin kita sesatin orang kan. Jadi guru nggak mungkin murid kamu sesat. Kalau dia jalan nggak benar, kamu bilang, oh kamu jalan lagi ke yang lurus sesuai jalan ini. Itu intinya. Kalau kamu ikut yang seperti cuman bayar dan nggak jelas, ya. Nggak ada bimbingan. Nggak ada bimbingan, susah sekali. Ya, cuman nggak bisa. Kalau gitu, mendingan kamu beli buku, beli textbook, belajar sendiri di rumah. Ya sama juga bohong kan, nggak bisa. Ya kan sama. Apakah Sifu ada cerita mengenai murid-muridnya yang tersesat, Sifu? Ya ada sih, ada. Ya saya nggak mau sebutin lah siapa, tapi ada yang seperti itu. Dia nanti jadinya kok rasanya stres, ada yang ngikutin katanya tiap hari. Nah, kan aneh kan seperti itu. Itu berarti udah efek samping yang berat, ya, Sifu ya, udah halu. Ya ada. Solusinya bagaimana, Sifu? Ya itu jangan latihan dulu, berhenti. Oh, berhenti. Salah satunya berhenti. Ya, berhenti. Kalau kamu belajar mencari kehening kan, kamu balik lagi penawarnya ya antinya kan berarti kesadaran. Dan kita kasih tahu harus kayak gini, suruh dia berhenti dulu, nggak boleh lagi, dan ajarin balik cara yang benar. Itu aja sebenarnya. Kembali ke ajaran yang seperti ini yang benar nih. Kamu kok gini jangan, bangun aja, nggak usah dilatih dulu. Sementara rehat dulu, terus baru kasih lagi. Ini loh sebenarnya kita nggak suruh ke kiri tapi kamu ke kanan kan aneh, balikin lagi. Itu aja sebenarnya, simple. Jadi sebenarnya meditasi meskipun terlihat simple ya, Sifu. Ya makanya jadi guru harus punya tanggung jawab gitu loh. Waktu kamu ikut retret kayak belajar ke siapa, dia punya tanggung jawab nggak ke kamu kalau kamu sesat. Itu aja dulu. Iya. Kalau kamu punya guru yang benar, dia akan tuntun kamu balik. Itu aja sebenarnya. Itu yang paling penting sih sebenarnya, belajar meditasi. Nggak ada guna kalau kamu belajar tidak ada panduan, nggak ada guru, dan ada guru yang bimbing kamu balik ke jalan yang benar. Itu aja sebenarnya sih. Itu paling penting. Kalau nggak ya percuma aja kamu. Ya mendingan nggak usah. Mendingan gini. Kamu stres, mendingan kamu gini. Pergi nonton, healing ke gunung, jalan-jalan aja deh. Susah kalau kayak gitu. Ngerti nggak? Itu aja. Ya karena mungkin banyak orang yang masih menganggap remeh meditasi ya sih. Ya. Cuma meditasi, cuma duduk doang, cuma begini doang. Padahal sebenarnya itu suatu hal yang kompleks ya. Ya kompleks, ya betul. Dan punya efek samping apabila dilakukan tidak dengan benar. Betul. Itu dia. Oke, Sifu. Jadi kita tadi udah ngobrol panjang lebar, pembahasannya udah kemana-mana. Nah, penutupnya, kapan saya diajarin kultivasi, Sifu? Nah, ini susah nih jawabnya. Karena banyak murid di Wing Chun khususnya tuh yang pasti tertarik sama kultivasi. Ini loh, kalau kamu mau belajar kultivasi, berarti kamu harus belajar Wing Chun-nya dulu yang benar ya. Semua filosofi di Kung Fu itu, termasuk di Qigong itu yang nanti kamu bawa untuk ditambahin dengan ke kultivasi, ditambahin sama meditasi tadi. Yang saya sebut kultivasi itu. Kalau kamu nggak bawa itu, kamu belajar setengah-setengah, ngerti body mekanik juga enggak. Banyak hal yang kamu belum ngerti lah intinya di Wing Chun atau di Kung Fu, yang nggak mungkin kita tambahin sesuatu yang lebih berat itu sebenarnya. Bukan berarti duduk doang bersilat itu gampang ya, nggak segampang itu. Ya, bukan nggak segampang, lebih sulit daripada kamu belajar Wing Chun. Ya, kamu belajar Wing Chun mungkin kayak saya puluhan tahun pun nggak sesulit saya kultivasi. Itu aja sebenarnya. Berarti kultivasi itu tingkatnya sudah lebih tinggi lagi. Betul, itu dia. Oke, Sifu. Terima kasih. Berarti pepatah itu benar ya, Sifu. Apabila kita siap, guru itu akan datang. Ya, itu dia. Betul. Kalau sudah siap, baru dikasih. Oke, Sifu. Terima kasih banyak atas waktunya dan atas pencerahannya tentang meditasi. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman seputar meditasi, jenis-jenis meditasi, tujuannya apa, dan bahaya efek sampingnya, dan bagaimana kita berlatih meditasi yang baik supaya tidak terkena efek samping ini. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan nantikan video kita berikutnya.